Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang saham-saham terbaik untuk dapat passive income dalam jangka panjang. Nah, di video kali ini gue bakalan share gimana sih strategi investasi saham untuk teman-teman yang gajinya UMR. Ya, jadi di sini gue bakalan ajarin kalian gimana sih strategi yang ampuh untuk investasi saham untuk kalian yang gajinya UMR, supaya nantinya kalian itu bisa keluar dari pekerjaan 9 to 5 kalian dan bisa pensiun. Ya, step by stepnya itu gue ajarin di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang gajinya UMR, ya tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu gimana sih strategi yang ampuh untuk kalian bisa investasi saham dalam jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek dan dapatkan produk digital Todopedia di Linkit/Todopedia, atau teman-teman juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek dan dapatkan produk digital Todopedia dan juga jasa digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat banyak extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat bocoran stock pick, ya, saham-saham pilihan untuk investasi versi Todopedia untuk beberapa tahun ke depan. Ya, kalian juga akan dapatkan template from AI untuk analisa saham supaya lebih mudah dan lebih cepat dengan bantuan AI. Dan kalian juga akan dapatkan beberapa benefit lain, di antaranya kalian akan dapat akses ke dalam grup Discord Todopedia, di mana di situ kalian bisa diskusi dan juga bisa ngobrol sama gue langsung di dalam grupnya. Nah, cara joinnya teman-teman langsung aja klik tombol join atau gabung di bagian bawah video, atau teman-teman bisa masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia. Nanti semua benefitnya setelah kalian join, ya, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di playlist konten khusus membership, atau teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia di tab membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita bakalan bahas ya gimana sih strategi investasi saham jangka panjang untuk teman-teman yang gajinya itu gaji UMR, ya. Nah, pertama kita sepakati dulu ya bahwa gaji UMR itu adalah gaji sebesar 5 juta rupiah. Ya, jadi sekitaran segitu gaji UMR. Nah, untuk teman-teman bisa mulai investasi jangka panjang dengan gaji kalian yang gaji UMR, ya menurut gua itu bagusnya kalian sisihkan minimal 20% gaji untuk investasi. Jadi kalau misalnya gaji kalian 5 juta, ya berarti sisihkan minimal itu 1 juta lah untuk investasi. Itu minimal teman-teman ya. Kalau misalnya lebih gede, ya lebih bagus lagi. Tapi minimal 1 juta atau 20% dari gaji kalian itu kalian sisihkan buat investasi. Dan sebelum kalian mulai investasi, penting untuk kumpulkan dana darurat dulu. Jadi kalau misalnya gaji kalian 5 juta, dan kalian investasi sebulan itu 1 juta, artinya kan anggapannya pengeluaran kalian itu 4 juta. Ya, jadi penting untuk kumpulkan dana darurat itu sebesar pengeluaran kali 3. Ya, jadi pengeluaran untuk 3 bulan. Jadi kalau pengeluarannya 4 juta, berarti dana daruratnya adalah 4 juta kali 3, yaitu 12 juta. Ya, dan sebagai yang masih punya gaji itu UMR, levelnya UMR, ya kalian coba untuk kurangi pengeluaran dulu lah untuk gaya hidup, ya kurangi dulu pengeluaran untuk kemewahan gitu ya. Kalian nggak usah dulu hidup mewah, ya. Terima aja kenyataan kalau kalian masih gajinya UMR, ya. Jadi fokus dulu untuk investasi dan kurangi pengeluaran yang sifatnya itu untuk luxury, gaya hidup atau kemewahan, gitu ya. Terima dulu faktanya, terima dulu kenyataannya bahwa kalian itu gajinya masih kecil, masih level UMR, ya. Dan untuk strategi yang akan gue share di sini itu adalah strategi jangka panjang. Jadi bukan untuk cuan cepat, bukan untuk untung cepat, apalagi bukan untuk kaya instan dalam jangka pendek, bukan ya. Jadi ini bukan cara ajaib untuk kaya, bukan, tapi ini adalah strategi untuk jangka panjang, gitu ya. Nah, kita langsung aja mulai ke strateginya. Nah, strategi ini akan gue bagi jadi beberapa fase teman-teman ya. Nanti akan gue jelasin ya per fase itu kalian harus ngapain. Ya, jadi kita mulai dari fase yang pertama, itu adalah bangun fondasi portofolio. Nah, ketika kita mulai investasi ya dengan gaji UMR, dengan income bersih kita itu cuman 20% dari gaji, ya tadi income-nya 5 juta, ya berarti income bersihnya kalau 20% itu 1 juta untuk investasi, ya. Nah, pertama-tama di fase awal, fase pertama ya kita mulai dulu investasi di saham-saham perusahaan yang bagus, bisnisnya stabil dan juga bagi dividen, ya. Bagi dividen itu juga dengan yield yang gede, ya minimal 7,5% dividen yield, ya.
Nah, contohnya ada beberapa contoh teman-teman ya. Di sini ada BBRI, BMRI, BBNI, BFIN, SMSM, MSTI, dan SPTO. Ya, kalau misalnya budgetnya 1 juta, ya kalian jangan pilih semuanya karena nggak cukup nanti budgetnya. Ya, kalian pilih mungkin 2 atau 3 aja dari semua saham-saham yang gua mention di sini. Nah, selain itu teman-teman juga bisa tonton video Todopedia yang sebelum-sebelumnya. Di situ gua juga kasih banyak banget contoh saham-saham yang bisa kalian investasiin untuk bisa dapat passive income rutin ya, dan passive income-nya juga gede. Gitu ya. Jadi kalian bisa juga tonton video-video sebelumnya untuk dapat opsi-opsi saham lain yang bisa kalian pertimbangin untuk masuk ke dalam porto kalian. Ya, jadi ini contohnya. Ya, kalian bisa pilih ya paling 2 atau 3 saham atau mungkin 1 saham aja juga nggak apa-apa. Ya, kalian mulai dulu investasi di saham-saham ini. Ya, saham-saham perusahaan yang bagus, kinerjanya bagus, bisnisnya stabil, dan juga dividennya gede, minimal 7,5%. Ya, nah ini kita jadiin fondasi kuat untuk portofolio kita, dimana selain ini adalah saham-saham perusahaan yang bagus, yang stabil, perusahaan yang kuat, dividennya gede, ya, dengan dividennya gede itu kita dapat passive income, ya, kita dapat tambahan income, ya, tambahan passive income untuk nambah earnings power. Jadi kalau tadinya earnings powernya itu 1 juta per bulan, ya, dengan kita mulai investasi di saham-saham yang bagi dividen dengan yield yang gede, itu kita bisa dapat passive income, tambahan income untuk nambah earnings power. Nah, katakanlah teman-teman ya, katakanlah fase 1 ini kalian jalankan 2 tahun. Ya, misalnya 2 tahun kalian jalankan fase 1, kalian nabung saham, ya, setiap bulan itu kalian investasiin 1 juta. Artinya kalau 2 tahun kan 24 bulan, berarti 1 juta kali 24, berarti kalian udah investasi 24 juta. Gitu ya. Nah, katakanlah kalau misalnya dividen yield rata-rata dari saham-saham yang kalian pegang itu 8%, artinya kan 24 juta dikali 8% itu kalian udah dapat passive income itu sebesar 1,9 juta rupiah per tahun, alias 160.000 per bulan. Artinya sebenarnya ya kalian itu udah nambah earnings power kalian ya setiap bulannya itu sebesar 160.000. Jadi tadi 1 juta dari pekerjaan utama yang UMR, ya kalian tambah earnings power kalian dengan 160.000 per bulan dari dividen, dari passive income gitu ya. Jadi kita pertama-tama kita bangun dulu sumber passive income, ya kita bangun fondasi dulu yang isinya adalah saham-saham bagus, yang stabil, yang kuat, dividennya gede, ya dia kasih kita passive income ya untuk bisa nambah earnings power. Dan tentunya passive income ini nantinya akan memberikan fleksibilitas teman-teman ya. Ketika kalian terima passive income itu kan jadinya fleksibel. Kalian bisa reinvestasi lagi ke saham-saham yang high dividend supaya nanti ke depannya dividennya makin gede dan keuntungan kalian itu bisa compounding ya. Atau bisa juga dividennya kalian reinvestasi ke saham-saham yang lebih kenceng pergerakannya, saham-saham high growth atau saham-saham yang high risk dan high return gitu ya, supaya kalian bisa dapat capital gain. Nanti profit dari capital gainnya itu kalian bisa jual sahamnya gitu kan, terus nanti kalian bisa reinvestasi lagi ke saham-saham yang high dividend supaya nanti dividennya makin bertambah. Atau bisa juga dividennya itu kalian pakai untuk jadi modal untuk bangun bisnis baru gitu ya. Itu kan jadinya fleksibel ya, dengan teman-teman dapat dividen, dapat passive income ya, kalian dapat fleksibilitas untuk reinvestasi dividen yang kalian terima. Dan teman-teman usahain untuk hold sahamnya itu untuk jangka waktu yang sangat panjang gitu ya. Jadi sahamnya usahakan nggak usah dijual-jual ya, nggak usah banyak transaksi jual beli ya, tapi teman-teman sembari kalian hold sahamnya, kalian juga bisa pakai strategi namanya rotasi saham. Jadi kalau misalnya saham-saham high dividend ini ternyata nanti naik sampai ya minimal 40% lah capital gain atau lebih. Jadi misalnya saham-saham yang gue sebut nih di atas gitu ya, ternyata ya dalam waktu cepat dia bisa kasih 40% capital gain gitu ya, harga sahamnya naik 40% ya atau bisa lebih, maka teman-teman bisa pertimbangin untuk take profit dulu sebagian gitu ya. Jadi kalian take profit dulu sebagian, kalian realisasiin dulu keuntungannya sebagian, dan keuntungan tadi ya itu kalian reinvestasi uangnya ke saham-saham high dividend yang lain supaya kedepannya potensi dividen yang kalian bisa terima itu juga makin besar. Jadi sebenarnya dengan pakai strategi rotasi saham itu kita juga berusaha untuk memperbesar potensi compounding yang akan kita dapat dalam jangka panjang. Oke? Nah, itu fase yang pertama. Next kita masuk ke fase yang kedua, yaitu mulai side hustle. Nah, fase yang kedua ini bisa dijalanin barengan dengan fase 1. Ya, kalian bisa milih nih, fase 2 ini apakah mau jalan barengan sama fase 1 atau enggak.
Ya, jadi fase 2 bisa dijalanin barengan sama fase 1, tapi kalau misalnya kalian mau fokus dulu fase 1, terus abis itu mungkin setahun 2 tahun baru masuk fase 2, itu juga terserah kalian. Jadi opsional, boleh barengan, boleh enggak. Ya. Nah, tapi fase 2 ini juga penting teman-teman ya. Jadi ketika kita jadi pegawai, jadi karyawan yang gajinya UMR, itu menurut gue ya penting banget untuk kita punya side hustle untuk kita bisa memperbesar earnings power. Jadi selain tadi kita udah investasi di saham high dividend, kita dapat passive income, nambah earnings power, ya perlu juga ada side hustle untuk memperbesar lagi earnings power kita, gitu ya. Jadi earnings power kita tuh semakin diperbesar, ya. Dan menurut gua nih teman-teman ya, menurut gua pribadi ya, idealnya sebagai karyawan, apalagi gajinya UMR, ya itu penting banget untuk kita punya 3 sumber income. Yang pertama adalah pekerjaan utama yang gajinya UMR, ya. Terus juga dapat cash flow, dapat passive income dari investasi. Baru yang ketiga itu ada pekerjaan sampingan atau side hustle, gitu ya. Nah, untuk kita bisa mulai side hustle, untuk kita bisa cari ide-ide side hustle untuk nantinya jadi income tambahan, itu ada beberapa tips nih ya yang bisa gua kasih buat kalian. Ya, yang pertama itu kita cari skill yang kita kuasain. Ya, jadi teman-teman bisa pikirin lagi apa sih skill yang teman-teman pribadi itu kuasain. Ya, apa sih skill yang kalian punya expertise di situ. Ya, nah dari situ kalian data skill-skill yang kalian kuasai, yang kalian expertise di sana. Abis itu skill-skill itu kalian tawarin ke website kerja freelance, atau teman-teman bisa promosiin skill atau ilmu yang kalian punya itu lewat content creation. Jadi kalian bisa bikin konten, ya bikin konten di TikTok, IG, YouTube, Threads dan lain-lain gitu ya. Kalian share, kalian promosiin skill yang kalian punya, ilmu yang kalian punya. Gitu ya. Jadi kalian promosiin nih skill kalian. Ya, jadi kalian bisa tawarkan skill kalian ke website kerja freelance atau bisa dengan content creation. Jadi skill kalian itu kalian publikasiin. Gitu ya. Ya, itu nanti bisa ngundang banyak orang-orang yang nantinya mungkin bisa nawarin kalian kerjaan sampingan. Gitu ya. Jadi kalian coba publikasiin, kali aja kalian dapat rezeki gitu ya. Ada orang yang mau hire kalian untuk ngerjain satu kerjaan dan itu membutuhkan skill yang kalian punya. Gitu ya. Nah, selain dari kita coba cari skill yang kita kuasai, kita publish skill kita juga bisa investasi, teman-teman. Jadi kita pakai duit yang kita punya untuk investasi, belajar skill baru yang demand-nya itu besar, yang cukup laku lah di pasaran. Contohnya kayak skill prompting AI, skill public speaking, skill coding gitu ya, dan lain-lain. Masih banyak lah skill-skill yang demand-nya besar. Ya banyak banget ya, kayak sales juga bisa gitu ya. Ya kalian coba cari sendiri ya skill-skill apa aja sih yang demand-nya besar gitu ya. Jadi kalian coba investasi ya, kalian pakai waktu dan uang yang kalian punya untuk belajar skill baru yang demand-nya besar, yang mana itu nanti bisa aja mendatangkan side job atau side hustle untuk kalian, dan itu nantinya bisa nambah income kalian. Atau kalau misalnya kalian bingung ya, masih juga bingung nih ya, mau side hustle itu ngapain ya, kalian juga bisa trading saham, teman-teman ya. Kalian bisa belajar trading saham jangka pendek. Kalian bisa belajar trading saham dengan pakai analisa teknikal, analisa broker summary, analisa foreign flow kayak gitu ya. Kalian bisa trading saham jangka pendek untuk juga kalian jadiin sumber income tambahan, sumber side hustle gitu ya. Dan dividen dari fase 1 tadi, dari saham-saham yang kita investasiin tadi ya, dividennya itu juga bisa dipakai sebagiannya untuk investasi, untuk ngembangin side hustle gitu ya. Jadi dividen itu nggak melulu kita reinvestasi ke saham lain, tapi bisa juga untuk investasi untuk ngembangin side hustle. Jadi kalau misalnya kalian butuh uang nih untuk ikut online course, untuk belajar, untuk upgrade diri, kalian memang butuh uang ya kalian bisa pakai dividen yang kalian terima dari saham-saham yang tadi kalian investasiin di fase yang pertama gitu ya. Jadi fase yang kedua ini kalian wajib banget, harus banget untuk bisa punya income tambahan selain dari pekerjaan utama dan juga selain dari cash flow dari investasi. Itu kalian wajib banget untuk punya gitu ya, supaya itu bisa nantinya memperbesar earnings power, sehingga uang yang akan kalian pakai untuk investasi itu nantinya akan semakin besar gitu ya. Next, kita masuk ke fase yang ketiga. Nah, fase yang ketiga ini kita masuk ke fase namanya ekspansi investasi. Nah, di fase ini, income dari side hustle yang tadi kita udah punya, ya, income-nya itu kita bisa investasiin lagi ke saham-saham yang high dividend. Gitu ya. Jadi,
kita investasi di saham yang high dividend, itu di fase pertama. Di fase kedua, kita mulai untuk punya side hustle, ya, termasuk juga income dari saham dividen, ya. Passive income dari saham dividen itu kita juga bisa pakai untuk investasi untuk mulai side hustle, ya. Terus dari side hustle itu, pendapatan dari side hustle itu kita bisa investasiin lagi ke saham-saham yang high dividend. Jadi kita menciptakan perputaran uang, teman-teman, ya. Dan dengan begitu juga budget untuk investasi saham itu jadinya makin besar. Yang tadinya cuma ngandelin kerjaan utama, ya, 20% dari UMR, ya, sekarang budget untuk investasi itu jadinya udah makin besar, makin nambah. Dari kerjaan utama ada, dari dividen ada, side hustle juga ada, gitu ya. Jadi budgetnya itu makin besar, earnings power-nya itu makin besar. Ya, jadi uang yang kita pakai untuk invest saham itu juga makin besar. Dan tentunya itu nantinya juga akan membuat dividen yang kita terima itu juga makin besar, gitu ya. Nah, dengan dividen yang kita terima juga nantinya akan makin besar, dan dengan budget investasi kita yang kita punya itu juga makin besar, ya. Nantinya kita sebagai investor itu akan punya lebih banyak opsi, teman-teman, untuk investasi. Ya, kita punya banyak opsi nih untuk investasi. Dengan kita udah generate income yang besar setiap bulannya, ya, opsi investasi kita itu jadinya makin banyak. Apakah kita mau tetap fokus ke saham high dividend, itu juga bisa. Atau apakah kita mau fokus ke saham-saham yang lebih high risk dan high return, ya. Misalnya kalau di Indonesia ada saham-saham konglomerasi yang naiknya bisa tinggi, gitu ya, itu juga bisa. Ya, atau misalnya kita mau ekspansi investasi ke saham Amerika nih, atau ke kripto. Ya, kita misalnya mau mulai investasi di saham-saham Amerika, kita mau mulai investasi di kripto, di Bitcoin, gitu ya, itu juga bisa. Atau apakah kita mau investasi untuk semakin memperbanyak sumber income? Kita mau nambah sumber side hustle yang baru, gitu ya. Kita mau nambah sumber income yang baru, kita mau nambah side hustle yang baru. Misalnya kita mau trading, kita mau bangun bisnis lagi, ya. Atau misalnya kita mau investasi di private equity, itu juga bisa. Dan masih banyak lagi ya opsi-opsi untuk kita bisa investasi. Jadi di fase ini, ya, kita udah punya earnings power yang cukup besar, dan itu akan memberikan kita banyak opsi untuk investasi. Nah, tips dari gua di fase yang ketiga ini adalah pastiin teman-teman tetap ada investasi kalian ke saham-saham yang high dividend, gitu ya. Memang opsi investasinya udah lebih banyak, tapi kalau menurut gua tetap kalian perlu sisihin uang untuk investasi ke saham-saham high dividend supaya nantinya passive income yang kalian terima itu bisa terus-menerus bertambah, dan itu nantinya akan memberikan kalian opsi, apakah kalian masih mau stay di pekerjaan kantoran, atau kalian mau pensiun, atau kalian mau fokus di full time side hustle, atau apapun itulah keputusan kalian, gitu ya. Jadi menurut gue penting banget untuk teman-teman, meskipun memang udah banyak nih opsi investasinya, earnings power-nya juga udah gede, ya, tapi pastiin teman-teman tetap untuk sebagian lah kalian investasiin ke saham-saham high dividend supaya passive income yang kalian terima itu tetap bertumbuh, tetap makin lama makin gede. Dan nantinya itu yang nanti akan membawa kalian ke financial freedom, atau itu yang membawa kalian seenggaknya kalian bisa keluar dari pekerjaan yang 9 to 5. Setelah dari fase 3, kita masuk ke fase yang terakhir, fase yang keempat, yaitu road to freedom. Nah, di fase ini teman-teman itu udah punya sumber income yang cukup banyak, ya, lebih dari satu, ya, dan kalian juga udah ngebuat sistem perputaran uang. Nah, di fase yang keempat ini kita masuk ke dalam fase yang namanya road to freedom, yang artinya di fase ini, ya, di mana teman-teman itu sumber income-nya udah banyak, kalian itu bisa mulai untuk ancang-ancang bisa resign dari pekerjaan kantoran kalian. Dengan kata lain, kalian udah bisa full time di side hustle kalian dan juga full time di investasi, gitu ya. Nah, tapi di fase yang keempat ini, meskipun kita mungkin udah ancang-ancang untuk bisa freedom, untuk bisa financial freedom, ya, di fase yang keempat ini, gue tetap tekankan untuk tetap konsisten lakukan apa yang harus dilakukan di fase 1-3. Karena kan tadi kan kita udah ngebuat ya sistem perputaran uangnya. Nah, tapi supaya perputaran uangnya itu semakin besar, ya kan tetap aja kita harus investasi. Ya, kita tetap harus investasi uang yang kita punya, income setiap bulan itu, income bersihnya kita investasiin ke dalam mesin perputaran uang tersebut. Jadi, tetap konsisten lakukan apa yang harus dilakukan di fase 1-3, terutama fase 1. Jadi, bukan berarti hanya karena udah masuk fase 4, teman-teman berhenti untuk ngelakuin yang di fase 1. Enggak, teman-teman. Tetap dilakukan dari fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya.
Fase 1 kalian konsisten investasi, fase 2 kalian cari potensi side hustle yang bisa menghasilkan, ya. Di fase 3 kalian ekspansi investasi, ya. Di fase yang keempat ini tetaplah konsisten untuk ngelakuin apa yang harus dilakukan di fase 1, 2 sama 3. Nah, selain itu di fase yang keempat, teman-teman juga mulai hitung ya berapa pengeluaran kalian per bulan. Ya, kalian coba hitung lagi berapa sih pengeluaran per bulan kalian. Ya, nah menjelang kalian itu resign dari pekerjaan kantoran menuju pekerjaan fleksibel di mana kalian bisa kerja di mana aja dan kapan aja, ya. Kalian coba evaluasi lagi pengeluaran per bulan kalian itu berapa dan kira-kira ada nggak sih pengeluaran yang mungkin bisa diperkecil sedikit. Gitu ya. Karena kan setelah nanti kalian resign, ya mungkin income kalian akan turun sementara gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa pengeluaran yang harus kalian kurangi sedikit dulu. Gitu ya. Jadi dihitung lagi pengeluaran per bulan dan evaluasi teman-teman, dan cek lagi apakah ada pos pengeluaran yang mungkin kalian bisa kurangin dulu sementara. Gitu ya. Nah, terus kalian juga hitung lagi apakah dividen dan side hustle kalian itu bisa cover pengeluaran bulanan. Ya, jadi income dari dividen saham ya per bulannya rata-ratanya berapa gitu ya. Jadi kalian totalin aja tuh dividen dari saham-saham yang kalian punya, ya dividen tahunannya kalian totalin aja semuanya. Terus kalian bagi 12, itu kalian dapat rata-ratanya. Ya, rata-rata dividen yang kalian bisa dapat setiap bulan. Nah, itu kalau ditambah sama side hustle kalian, income dari side hustle, apakah itu bisa cover pengeluaran bulanan? Nah, kalau ternyata udah bisa, maka kalian udah bisa pertimbangin untuk resign dari kerja kantoran. Tapi kalau misalnya kalian tetap mau lanjut kerja kantoran, tetap pengen kerja 9 to 5, 9 to 6 ya, kalian tetap pengen jadi pekerja korporat, ya silahkan aja, bebas gitu ya. Jadi freedom di sini itu bukan berarti melulu soal berhenti kerja di kantor, enggak gitu ya. Tapi freedom di sini bicara soal pilihan kalian itu mau kerja di kantor atau enggak. Kalau misalnya kalian nggak mau kerja di kantor, kalian pengen keluar dari 9 to 5, ya kalian udah bisa. Tapi kalau kalian memilih untuk tetap kerja 9 to 5, ya udah tetap kerja aja. Gitu ya. Jadi di sini kita udah sampai di fase dimana kita udah bisa punya opsi teman-teman ya. Apakah kita masih mau lanjut jadi pegawai korporat atau kita mau resign dan kemudian side hustle kita, kerjaan sampingan kita itu jadi pekerjaan utama kita. Ditambah juga income dari dividen gitu ya. Jadi di fase ini teman-teman udah bisa lebih bebas ya. Tadi di fase 1 kalian mesti tekan pengeluaran gitu ya. Kalian mesti kalau bisa ya adalah uang yang bisa dipakai buat investasi gitu ya. Di fase yang kedua teman-teman mulai untuk cari sumber side hustle gitu ya. Di fase yang ketiga kalian udah bisa ekspansi investasi. Di fase yang keempat ini mungkin bisa dibilang kalian udah lebih enak, udah bisa punya opsi yang banyak gitu ya. Tapi bukan berarti kalian berhenti investasi teman-teman ya. Jangan lupa tetap konsisten lakuin apa yang harus dilakuin di fase 1 sampai 3 supaya mesin perputaran uang yang tadi kita udah bikin di fase 1 sampai 3 itu tetap bisa berputar, tetap bisa compounding dan terus-menerus menghasilkan income, terus-menerus menghasilkan cash flow gitu ya, terus-menerus menghasilkan pertumbuhan aset yang compounding dalam jangka panjang. Dan dari situlah kalian bisa ngebangun kekayaan kalian dalam jangka panjang, yang mana nantinya kekayaan kalian ini, aset kalian ini, ya pekerjaan sampingan kalian ini, atau mungkin kalian punya bisnis, kalian mungkin punya private equity, itu nantinya bisa kalian wariskan ke anak dan cucu kalian nanti di masa depan. Jadi overall, ketika kalian gajinya UMR, supaya kalian bisa menuju ke financial freedom, flow-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalian sebagai pekerja gaji UMR, kalian kerja dan dapat gaji bulanan, kalian sisihkan gaji kalian untuk investasi ke saham-saham yang high dividend. Saham-saham perusahaan bagus, yang stabil dan dividennya gede. Nah, sembari kalian kerja dan dapat gaji bulanan dan juga sembari kalian investasi ke saham high dividend, kalian bisa bangun sumber side hustle dan ngebangun income tambahan dari situ. Ya, kalian bangun pekerjaan sampingan yang bisa kasih kalian income tambahan. Nanti dari sini, ya, ketika kalian invest di saham dan dapat dividen, dividen yang diterima itu bisa kalian reinvestasi sebagian itu ke saham yang high dividen supaya keuntungan dividennya bisa compounding. Ya, sebagian lagi dari dividen yang diterima itu kalian bisa pakai untuk jadi modal tambahan untuk ngebangun sumber side hustle dan memperbesar income tambahan yang bisa kalian dapat dari side hustle kalian. Jadi dividennya sebagian besarnya lagi itu diinvestasiin untuk memperbesar income tambahan kalian, gitu ya. Nah, setelah itu, ya, income dari side hustle itu kalian bisa juga investasiin ke saham-saham yang high dividend.
ya, supaya kedepannya keuntungan dividennya itu semakin besar lagi. Dan ketika kalian udah punya income dari pekerjaan, kalian udah punya income dari dividen rutin, kalian juga udah punya pendapatan dari side hustle yang memberikan kalian income tambahan, dari situ kalian udah bisa mulai untuk ekspansi investasi ke instrumen lain yang mungkin lebih resikonya lebih tinggi, tapi potensi returnnya itu juga bisa lebih tinggi. Contohnya kayak saham US, kalian juga bisa masuk ke investasi kripto, atau misalnya kalian juga ngelihat ada peluang investasi di private equity, itu juga bisa gitu ya. Jadi dari semua income yang kalian punya, ya, dari income dividen, dari income pekerjaan sampingan, dari income kerja kantoran juga, ya, kalian bisa ekspansi investasi bukan cuma ke saham-saham high dividend, tapi ekspansi juga ke instrumen lain. Jadi kalian perluas nih instrumen investasi kalian. Ada saham US, ada private equity, dan juga ada kripto juga. Nah, nantinya keuntungan dari ekspansi investasi dari instrumen-instrumen yang lebih high risk, ya, keuntungan kayak capital gain, ya, atau mungkin kalian private equity dapat dividen juga gitu ya. Keuntungan-keuntungan itu nanti kalian bisa reinvestasi lagi ke saham-saham yang high dividend supaya keuntungannya itu semakin besar dan semakin compounding. Dengan kayak gitu, teman-teman itu ngebangun mesin perputaran uang yang bisa ngebuat pendapatan kalian, income kalian itu naik terus dan juga compounding terus dalam jangka panjang. Dan dari sini kalian bisa punya sistem, punya aset yang bisa menghasilkan kalian itu income yang besar, dan nantinya dalam jangka panjang income itu bertumbuh terus, dan itu nanti kalian bisa wariskan ke anak cucu kalian di masa depan. Oke, so itu dia ya, gimana sih strategi investasi saham untuk kalian yang gajinya UMR. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, terutama teman-teman kalian yang masih gaji UMR ya. Ini pasti videonya bermanfaat banget buat mereka, so kalian jangan lupa untuk bagiin itu ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian untuk kedepannya. Disclaimer ya, saham-saham yang gue sebut di sini ini bukan untuk ajakan jual beli. Jadi keputusan investasi, keputusan kalian mau beli saham apa, mau jual saham apa, itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.